Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Rehan Mahfuz, NIM 2017 103078. Kali ini di sini saya mau bahas sebuah buku non-fiksi yang judulnya itu Tafsir Al-Quran dan Sejarah Pengembangannya. Dari judulnya aja kita udah bisa tahu nih bahwa buku ini tuh berisi tentang sejarah perkembangan tafsir. Sejarah pengembangan tafsir ini pada saat Al-Quran diturunkan, Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai mubayyin atau memberi penjelasan kepada kita, menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang arti dari kandungan Al-Quran. Khususnya ini menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau samar artinya. Keadaan ini tuh terus berlangsung sampai dengan wafatnya beliau, Rasulullah SAW. Walaupun harus diakui bahwa penjelasan tersebut tidak semua kita ketahui akibat tidak sampainya riwayat-riwayat tentangnya atau karena memang Rasulullah SAW sendiri tidak menjelaskan semua kandungan Al-Quran. Kalau pada masa Rasulullah SAW, para sahabat menanyakan persoalan-persoalan yang tidak jelas kepada beliau. Maka setelah wafatnya mereka terpaksa melakukan ijtihad. Khususnya mereka yang mempunyai kemampuan semacam Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Mas'ud. Sementara sahabat-sahabat ada pula yang menanyakan beberapa masalah, khususnya sejarah nabi-nabi atau kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Quran kepada tokoh-tokoh ahlu kitab yang telah memeluk agama Islam seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Ahbar, dan lain-lain. Inilah yang merupakan benih lahirnya Israiliyat. Di samping itu, para tokoh tafsir dari kalangan sahabat yang disebutkan di atas mempunyai murid-murid dari para tabi'in, khususnya di kota-kota tempat mereka tinggal. Sehingga lahirnya tokoh-tokoh tafsir baru dari kalangan tabi'in di kota-kota tersebut seperti Sa'id bin Zubair, Mujahid bin Jabar di Mekah. Yang ketika itu mereka ini berguru kepada Ibnu Abbas. Lalu selanjutnya ada Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan di Madinah, yang ketika itu berguru kepada Ubay bin Ka'ab dan Al-Hasan al-Bashri. Amir al-Syabiri di Irak, yang ketika itu berguru kepada Abdullah bin Mas'ud. Gabungan dari tiga sumber di atas ini, penafsiran Rasulullah, sahabat-sahabat, serta penafsiran tabi'in dikelompokkan menjadi satu kelompok yang dinamai tafsir al-Matsur. Dan masa ini dapat dijadikan periode pertama dari perkembangan tafsir. Berlakunya periode pertama tersebut dengan berakhirnya masa tabi'in sekitar tahun 150 Hijriah merupakan periode kedua dari sejarah perkembangan tafsir. Pada periode kedua ini, hadis-hadis yang beredar sedemikian pesatnya dan bermuncullah hadis-hadis palsu dan lemah di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, perubahan sosial semakin menonjol dan timbullah beberapa persoalan yang belum pernah terjadi atau dipersoalkan pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para tabi'in. Pada mulanya, usaha penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ijtihad masih sangat terbatas dan terikat dengan kaidah-kaidah bahasa serta arti-arti yang dikandung oleh satu kosakata. Namun sejalan dengan lajunya perkembangan masyarakat, berkembang dan bertambah besar pula porsi peranan akal dan ijtihad dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran, sehingga bermuncullah berbagai kitab atau penafsiran yang beraneka ragam coraknya. Keragaman tersebut ditunjang oleh Al-Quran yang keadaannya seperti dikatakan oleh Abdullah Daras dalam Al-Naba Al-Azim, bagaikan intan yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut yang lain. Dan tidak mustahil jika Anda mempersilahkan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat lebih banyak dari apa yang Anda lihat. Muhammad Al-Qaun, seorang pemikir Aljazair kontemporer, menulis bahwa Al-Quran memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tak terbatas. Kesan yang diberikan oleh ayat-ayat mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkat wujud dan mutlak. Dengan demikian, ayat tersebut terbuka untuk interpretasi yang baru dan tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal. Berikutnya ada corak-corak penafsiran yang dikenalkan selama ini, di antara lain corak sastra bahasa, yaitu corak yang timbul akibat banyaknya orang non-Arab yang memeluk agama Islam, serta akibat kelemahan-kelemahan orang Arab sendiri di bidang sastra, sehingga disarankan dibutuhkan untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedalaman arti kandungan Al-Quran di bidang ini. Yang selanjutnya lagi ada corak filsafat dan teologi. Akibat penerjemahan kitab filsafat yang mempengaruhi sementara pihak, serta akibat masuknya penganut agama-agama lain ke dalam Islam, yang dengan sadar atau tanpa sadar masih mempercayai beberapa hal dari kepercayaan lama mereka, kesemuanya menimbulkan pendapat setuju atau tidak setuju yang tercermin dalam penafsiran mereka. Corak penafsiran ilmiah ini ada akibatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha penafsiran untuk memahami ayat-ayat Al-Quran sejalan dengan perkembangan ilmunya. Lalu ada corak fikih atau hukum.
Corak fikih atau hukum ini punya akibat berkembangnya ilmu fikih dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. Ada corak tasawuf, akibat timbulnya gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi, ataupun sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan. Jadi semua ini tuh bermula pada masa Syekh Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Corak-corak ini itu bermulai berkembang dan memperhatikan lebih banyak tertuju kepada corak sastra budaya kemasyarakatan. Yakni satu corak tafsir yang menjelaskan penunjuk-penunjuk ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar. Nanti kita bahas kodifikasi tafsir. Kalau yang digambarkan di atas tentang sejarah perkembangan tafsir dari segi corak penafsiran, maka perkembangan dapat pula ditinjau dari segi kodifikasi atau penulisan. Hal mana dapat dilihat dalam 3 periode. Periode yang pertama yaitu masa Rasulullah SAW, sahabat, dan permulaan masa tabi'in di masa tafsir, di mana tafsir belum tertulis dan secara umum periwayatan ketika itu tersebar secara lisan. Lalu ada yang selanjutnya periode kedua, bermula dengan kodifikasi hadis secara resmi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz 99 sampai 101 Hijriah. Tafsir ketika itu ditulis bergabung dengan penulisan hadis-hadis dan dihimpun dalam satu bab seperti bab-bab hadis, walaupun tentunya penafsiran yang ditulis itu umumnya adalah tafsir Bi al-Matsur dalam periode ketiga. Lalu dalam periode ketiga dimulai dengan penyusunan kitab-kitab tafsir secara khusus dan berdiri sendiri oleh sementara ahli dimulai oleh Al-Faro 207 Hijriah dengan kitabnya yang berjudul Ma'ani Al-Quran. Lalu ke metode tafsir. Di lain segi, sejarah perkembangan tafsir dapat pula ditinjau dari sudut metode penafsiran. Walaupun disadari bahwa setiap mufasir mempunyai metode yang berbeda dalam perinciannya dengan mufasir yang lainnya, namun secara umum dapat diamati bahwa sejak periode ketiga dan penulisan kitab-kitab tafsir sampai tahun 1960, para mufasir menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Penafsiran yang berdasarkan penurutan mushaf ini dapat menjadikan petunjuk-petunjuk Al-Quran yang terpisah-pisah serta tidak disodorkan kepada pembacanya serta utuh dan menyeluruh. Memang satu masalah dalam Al-Quran yang sering dikemukakan secara terpisah dan dalam beberapa surat, diambillah misalnya masalah riba yang dikemukakan dalam surat-surat Al-Baqarah, Al-Imran, dan Al-Rum. Sehingga untuk mengetahui pendapat Al-Quran secara menyeluruh ini dibutuhkan pembahasan yang mencakup ayat-ayat tersebut dalam suatu surat yang berbeda-beda itu. Sadari pula oleh para ulama, khususnya Al-Syatibi 1388 Masehi, bahwa setiap surat, walaupun masalah-masalah yang dikemukakan berbeda-beda, namun ada satu sentral yang mengikat dan menghubungkan masalah-masalah yang berbeda-beda tersebut. Pada bulan Januari 1960, Syekh Mahmud Syahtut menyusun kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Karim, dan dalam bentuk penerapan ide yang dikemukakan oleh Al-Syatibi tersebut, Syahtut tidak lagi menafsirkan ayat demi ayat, tapi membahas surat demi surat atau bagian-bagian tertentu dalam satu surat, kemudian merangkainya dengan tema sentral yang dapat dalam satu surat tersebut. Metode ini kemudian dinamai metode Maudhui. Namun apa yang ditempuh oleh Syahtut ini belum menjadikan pembahasan tentang petunjuk Al-Quran dipaparkan dalam bentuk penyeluruh, karena seperti dikemukakan di atas, satu masalah dapat ditemukan dalam berbagai surat. Atas dasar ini, timbul ide untuk menghimpun semua ayat yang berbicara tentang satu masalah tertentu, kemudian mengaitkan satu dengan lainnya dan menafsirkan secara utuh dan menyeluruh ide ini di Mesir. Saat ide ini di Mesir dikembangkan oleh Profesor Dr. Ahmad Said Al-Qumi pada akhir tahun 60-an, ide ini pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari metode Maudhui, gaya Mahmud Syahtut di atas. Dengan demikian, metode Maudhui mempunyai dua pengertian. Yang pertama itu penafsiran menyangkut satu surat dalam Al-Quran dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya.
serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut antara satu dengan yang lainnya dan juga dengan teman tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Lalu yang kedua, ada penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang membahas satu masalah tertentu. Nah, jadi dari berbagai ayat atau surat Al-Quran yang sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan-urutannya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat tersebut guna menarik petunjuk Al-Quran secara utuh tentang masalah yang dibahas itu. Yang dalam hal ini tekankan menyangkut pandangan terhadap pemilihan ayat-ayat yang ditafsirkan, yaitu menurut urutan-urutannya. Saya kira segitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.